Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, banyak kegiatan kita yang dibatasi, termasuk kegiatan beribadah. Sekarang, kita dengan mudah dapat mengikuti perekaan Ekaristi di mana saja secara online. Termasuk kita dapat memilih jam berapa saja, juga di kota mana saja. Sehingga banyak dari kita yang terbuai dengan kemudahan ini. Bahkan, setelah diizinkannya untuk mengikuti secara offline, banyak yang kurang tertarik dan tetap memilih mengikutinya secara online. Paus Fransiskus dalam homilinya pada misa pagi di kapel kediamannya pada tanggal 17 April 2020 menjelaskan bahwa misa online dan komuni spiritual tidak menampakkan gereja yang ideal. Beliau mengatakan, ini adalah gereja dalam situasi sulit yang Tuhan izinkan. Akan tetapi idealnya gereja harus selalu bersama umat dan dengan sakramen selalu. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Di sini perlu kita sadari bahwa kita manusia pada dasarnya dibentuk dari debu yang sama sekali tidak berharga. Dan baru menjadi berharga, menjadi makhluk hidup setelah diberi nafas hidup oleh Allah. Yang menjadi satu kesatuan dari yang material dengan yang spiritual. Tubuh dan jiwa yang menjadi satu. Tanpa nafas hidup dari Tuhan, tubuh kita hanya material biasa, benda mati. Dalam kesatuan dengan Tuhanlah kita dapat menjadi hidup, menjadi berharga. Kejadian 2:17, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati di sini bukan mati langsung jatuh tergelepak, tapi mati akibat jatuh dalam dosa dan keterpisahan dari Allah. Karena mengikuti bujukan dan tipuan ular dengan membalik perintah Tuhan dengan mengatakan di Kejadian 3 ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi, di sini kita sadari betapa kita perlu selalu menempel pada Allah, mengikuti perintahnya, dan menolak setan. Seperti juga kita ketahui bersama bahwa kita perlu senantiasa hidup dalam Tuhan, dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Untuk hidup, kita perlu makanan yang sering juga diartikan sebagai roti. Seperti dalam Matius 4 ayat 4, kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita semua juga tahu melalui Yohanes 6 ayat 51, Yesus yang adalah sang firman adalah juga roti hidup yang turun dari surga. Untuk itulah kita perlu datang dan percaya kepada Yesus untuk memperoleh kepenuhan sehingga tidak lapar dan haus lagi. Banyak orang yang kurang pemahamannya akan roti hidup sehingga melihatnya hanya sebagai simbol. Bahkan banyak juga teman-teman Katolik yang saat menerima komuni kurang memaknainya. Mereka pun menganggap itu hanya simbol dari tubuh Kristus, bukan benar-benar tubuh Kristus. Saya pun dulu pernah demikian, pernah berpikiran salah. Dulu saya pikir itu hanya simbol saja. Tetapi setelah saya mulai mendalaminya dan mengalaminya, saya baru sadar kalau hostia yang sudah dikonsekrasi itu benar-benar tubuh Kristus. Sebagai orang Katolik, kita percaya hostia yang sudah dikonsekrasi itu terjadi transformasi substansial, di mana roti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur berubah menjadi darah Kristus. Sehingga kita perlu menyantapnya dengan penuh tanggung jawab. Dan ini kita imani benar seperti dapat kita lihat dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Kemudian dikatakan pula, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampuan dosa. Hal yang sama juga dapat dilihat pada Markus 14 ayat 22 sampai 25, juga Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Di sini ternyata dengan gamblang Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Dia tidak mengatakan ini lambang atau simbol dari tubuhku atau darahku. Tentunya kita sangat beruntung dengan menyambut komuni, kita bisa menerima tubuh dan darah Yesus. Sehingga Yesus dapat tinggal dalam diri kita dan kita pun dapat tinggal dalam Yesus.
Ingat, Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, Yesus adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadanya, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadanya, tidak akan haus lagi. Memang, sejak dahulu pun, orang Yahudi sudah bersungut-sungut. Bagaimana mungkin Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga dan memberi dagingnya untuk dimakan. Kejam bukan? Sehingga dalam Yohanes 6 ayat 53-54, Yesus menegaskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Memang, iman kita mengatakan, dengan kita percaya sepenuhnya kepada Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tentunya, tidak hanya berhenti dengan percaya saja, bukan? Tapi kita juga harus mengikuti semua perintahnya, semua nasihatnya. Dan kita perlu memperoleh kekuatan juga untuk menjalaninya, bukan? Bahkan, kalau kita lihat pada 1 Korintus 11 ayat 27 mengatakan dengan tegas bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukankah ini artinya kita juga perlu selalu melakukan pemeriksaan batin dalam perayaan Ekaristi? Apakah kita layak menyambut komuni kudus yang adalah tubuh dan darah Tuhan? Kita semua tahu, Yesus adalah Adam yang baru, di mana melalui Adam yang lama, manusia jatuh ke dalam dosa karena datang kepada pohon yang salah dan memakan buah dari pohon kematian yang menyebabkan keterputusan relasi dengan Allah. Sementara melalui Yesus, manusia yang percaya akan ditebus dari dosa karena datang kepada kayu salib, pohon yang benar, pohon kehidupan, dan buah dari pohon kehidupan adalah Yesus sendiri yang menebus kita dengan tubuh dan darahnya yang menjadi buah yang memberi kita hidup. Untuk itulah dalam perayaan Ekaristi, tubuh Yesus dipecah-pecah untuk kemudian dibagikan dan kita makan dan memberi kita hidup. Bukankah ini mirip dengan peristiwa memberi makan 5.000 orang dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Semoga kita semua sekarang dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang tubuh Kristus dan memiliki kerinduan untuk menyambutnya minimal seminggu sekali. Dan bagaimana kita perlu bersikap saat menyambut tubuh Kristus yang sangat kudus. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.